Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku El Komar. Iya, El Komar yang jarang banget upload itu loh. Oke, untuk di video kali ini aku mau kembali membahas tentang MHS. Oke, banyak banget gitu ya. Maksudnya tuh nggak ada matinya gitu loh membahas MHS ini. Dan di sini aku nggak akan jelasin lagi MHS itu sebenarnya apa dan apa, karena udah sering banget ya aku jelasin di video-video aku yang sebelumnya. Oke, jadi di sini aku cuman mau share pengalaman pribadi sambil ngejawabin pertanyaan dari kalian yang masuk. Untuk pembahasan yang pertama itu aku mau ngebahas tentang yang MHS, pertanyaan yang ini. Nah, benjolan di bawah telinga itu ada dua pertanyaan yang masuk, sama-sama tentang benjolan gitu ya. Di sini karena aku tuh bukan dokter ya, jadi ya gimana, jawaban yang akan aku kasih ya seadanya aja gitu. Tapi di sini karena ada pertanyaan yang masuk yang seperti itu, jujur aku sendiri juga punya pengalaman tentang sebuah benjolan gitu. Tapi benjolannya bukan di belakang telinga, tapi di bibir ini gitu. Cukup mengganggu sekali. Jadi ini bentar sharing dulu ya. Jadi ini tuh aku pernah punya benjolan yang di bibir sini. Itu tuh udah benar-benar kayak yang nggak ada obatnya kata dokter, jadi harus dioperasi. Cuman karena ada beberapa hal yang harus aku pikirkan, akhirnya nggak jadi operasi. Dan sekarang alhamdulillahnya sembuh gitu berkat MHS. Oke, jadi gini pengalamannya. Dulu aku pernah kegigit ya. Tiba-tiba setelah kegigit itu muncul putih lah di sini. Nah, aku tanyalah tuh sama temen aku yang di sekolah yang emang udah langganan sariawan gitu ya. Terus aku nanya, "Mbak, ini tuh kenapa ya, sariawan atau kayak gimana gitu?" Karena kan tiba-tiba langsung putih gitu kan. Terus akhirnya si temen aku ini bilang, "Oh iya, ini sariawan, udah tunggu aja 4 hari pasti ntar ini kok kempes." Oke, setelah 4 hari kok nggak pecah-pecah gitu ya. Terus aku tungguin sampai seminggu, itu juga nggak pecah-pecah. Aku tungguin sampai 2 minggu, itu nggak pecah-pecah, malah benjolannya tuh semakin gede dan semakin keras. Akhirnya aku nanya lagi, "Mbak, kok nggak pecah-pecah sih? Ini yakin ini sariawan?" gitu kan. Akhirnya si mbaknya ini juga bingung. Iya ya. Terus pas dipegang itu tuh kayak kelereng gitu loh. Bukan segede kelereng ya, bukan, cuman tuh pas waktu dipegang gini tuh si lingkarannya ini tuh jalan-jalan gitu, dipencet sini jalannya ke sini, pencet sini jalannya ke sini gitu. Terus akhirnya disuruh periksa lah sama dia, udah periksa aja ke dokter gitu katanya. Terus karena waktu itu emang lagi sibuk banget, jadi akunya nggak sempet untuk periksa. Nunggu dah tuh berapa ya, kira-kira 1 bulanan lah aku diemin tuh di situ sampai 1 bulan. Itu kerasanya di sini tuh kayak cedut-cedut gitu. Terus yang ngeganggu banget tuh di imun sih, jadi nyerangnya kayaknya ke imun aku. Setiap minggu itu pasti aku ada demam, entah itu 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, itu pasti demam. Itu udah sering seintens itu gitu loh demamnya. Akhirnya karena menurut aku itu udah ngeganggu banget, aku sempatin dah tuh untuk periksa gitu kan. Pas waktu periksa ke sana, ternyata kan kita niatnya periksa untuk dapat obat biar sembuh gitu kan. Ternyata waktu ke sana si dokternya bilang ini nggak bisa diobati, jalan satu-satunya cuman dioperasi. Jalan satu-satunya cuman dioperasi gitu. Karena aku tuh udah nggak mau ya masuk ke ruang operasi lagi, udah pernah jadi aku males banget gitu masuk ke ruang operasi. Belum lagi aku tuh kan punya keloid ya. Jadi kalau yang nggak tahu, keloid itu tuh daging yang tumbuh setelah kita operasi gitu. Jadi daging yang tumbuh itu lebih gede nanti munculnya daripada si benjolan itu. Kebayang nggak sih di sini kalau misalnya ada keloid gitu muncul, apa nggak gini ya kan gitu. Akhirnya aku putusin, enggak deh nggak mau operasi gitu kan. Udah jelek, bendol, jelek maksimal dah tuh.
Ya udah akhirnya dari situ mulailah tuh kepikiran sama MHS. Jadi sebenarnya tuh bukan nggak kepikiran dari dulu ya, ada sebenarnya kepikiran mau kasih MHS tuh, cuman kan karena emang baunya tuh sama rasanya khas banget ya, jadinya enggak deh gitu. Cuman karena emang kayaknya ini nggak ada jalan lain ya, jalannya udah buntu, gimana gimana kata dokternya juga harus operasi, sedangkan aku nggak mau operasi gitu. Mau nggak mau udah tuh aku kasih tuh MHS sehari 2 hari gitu. Alhamdulillahnya benjolannya udah ini nggak ada ya, sebenarnya nggak bisa sembuh total sih karena ya masih ada lah, kalau misalnya diraba gitu tuh masih ada gitu loh gitu, jadi nggak bisa hilang sepenuhnya. Cuman kan alhamdulillahnya kempes ya, mau kempes gitu. Terus juga akunya terhindar dari demam itu tadi, alhamdulillah. Nah jadi kayak gitu, emang apa ya, pengalaman benjolan yang ada di bibir aku itu akhirnya sembuh dengan si MHS ini ya. Sekalipun nggak bisa dibilang sembuh sepenuhnya, tapi alhamdulillahnya aku nggak sampai masuk ke ruang operasi gitu. Ada yang tanya juga ya, caranya sendiri tuh kayak gimana? Oke, caranya sendiri tuh gini ya, siapin sendok sama siapin MHS ini, terus taruh MHS nya ini itu di sendoknya ini, di sendok. Nah setelah itu baru dibakar sama api di bawahnya. Kalau misalnya kalian mau sama apinya nggak apa-apa, atau kalau misalnya ditaruh di lilin gitu ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya intinya dipanasin dulu gitu. Habis dipanasin ya jangan panas-panas banget ya, ntar malah luka lagi kulitnya. Anget-anget gitu kan enak ya, cercep-cercep gitu. Nah setelah itu baru ditaruh gitu. Misalnya benjolannya ada di sini, ya udah taruh aja di situ. Dan ini harus apa sih kalau, jadi jangan nunggu 1 hari sekali. 1 hari berapa kali kak? Sesering mungkin gitu ya say. Jadi kalau misalnya udah kering kasih lagi, kering kasih lagi, kayak gitu aja seterusnya. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, insya Allah sembuh gitu. Tapi balik lagi, kalau saran dari aku tetap periksain ke dokter, konsultasiin ke dokter. Apalagi kalau misalnya udah kayak aku tadi ya, apa tuh namanya, udah menyerang ke sistem imun, kayak misalnya jadi sering demam atau jadi sering sakit gitu. Karena ya kita kan nggak tahu ya yang namanya benjolan itu apa, seganas apakah itu benjolan. Karena jujur dulu aku juga punya benjolan dan ternyata itu ganas, bukan ganas sih sebenarnya, nggak apa-apa, cuman karena di daerah tertentu akhirnya mau nggak mau itu harus diambil, karena kalau nggak diambil itu bisa berbahaya kayak gitu. Itu sih, coba aja gitu, kalian periksain dulu ke dokter, terus nanti kata dokternya gimana, ada obatnya atau enggak. Kalau misalnya emang harus operasi, nah semuanya tergantung kalian mau ke meja operasi atau mau coba dengan MHS dulu. Nah kalau mau coba dengan MHS itu tadi caranya seperti itu. Oh iya, ada lagi nih yang nanya, kak belinya tuh di mana sih? Sebenarnya belinya ini tuh kalau misalnya kalian nyarinya di apotek itu nggak ada ya, karena ini tuh langsung di agennya HNI langsung gitu. Kalian bisa beli itu tuh di agennya langsung di tempat kalian. Kalian bisa searching di Google agen HPAI, HNI HPAI di daerah kalian tuh di mana lokasinya gitu. Nah kalau misalnya mau online gimana? Nggak apa-apa kok, di Shopee juga ada kok yang jualan. Kalian mau online juga bisa, atau kalian mau langsung ke aku itu juga bisa, karena jujur di sini kakak aku juga stokisnya ya. Jadi aku tuh lumayan gampang banget kalau untuk mendapatkan produk-produk HPAI ini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli online itu bisa beli ke aku langsung, nanti biar aku kasih nomor WA gitu aja. Oke segitu aja ya ala kadarnya ya, seperti inilah Elkomar ya. Kurang lebihnya Elkomar minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.